Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andriani Nasution dengan NIM 0801233302 dari kelas IKN 10 mata kuliah Dasar Biomedik 2, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pembimbing Bapak Prodalima Sinulinga, Eskep MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem kerja imun. Pengertian sistem imun. Sistem imun adalah pertahanan tubuh yang kompleks dan terorganisir untuk melindungi dari serangan penyakit, terdiri dari sel, protein, dan organ. Sistem ini mendeteksi dan menghancurkan patogen seperti bakteri dan virus. Mekanisme ini melibatkan respons spesifik dan non-spesifik, menciptakan pertahanan adaptif yang krusial bagi kesehatan manusia. Lalu selanjutnya ada komponen sistem imun. Sistem imun ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu imun alami atau innate immunity, atau sistem imun non-spesifik yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imun ini juga merupakan pertahanan pertama tubuh kita, lalu tidak bersifat spesifik. Yang kedua ada sistem imun didapat atau adaptive immunity atau sistem imun spesifik. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem imun alami innate immunity. Yang pertama itu ada pertahanan fisik dan mekanik. Pertahanan fisik dan mekanik itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama kulit, yang kedua mukosa, yang ketiga silia. Lalu yang kedua itu ada pertahanan biokimia. Pertahanan biokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu asam lambung dan lisozim. Yang ketiga itu ada pertahanan humoral. Pertahanan humoral itu dibagi menjadi tiga, yaitu komplement interferon dan C-reactive protein atau CRP. Lalu yang keempat itu ada pertahanan seluler. Pertahanan seluler itu dibagi menjadi tiga, yaitu makrofag, neutrofil, dan NK cell. Lalu ada sistem imun didapat. Sistem imun didapat itu adalah sistem imun yang memiliki spesifik terhadap patogen tertentu, yang berbeda dengan innate immunity dan menghasilkan sesuatu protein, lalu imunoglobulin. Komponen utama sel limfosit dibagi menjadi dua tipe berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler atau intraseluler, yaitu yang pertama komponen seluler. Komponen seluler adalah sel mediator respon imunologis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu sel T helper atau CD4+, lalu yang kedua sel T sitotoksik atau CD8+, yang ketiga itu ada sel T regulatory. Sel ini juga memiliki mekanismenya masing-masing yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu ada komponen humoral. Komponen humoral terdiri dari sistem imun adaptif dimediasi oleh sel B. Sel B memegang peran sebagai sel memori terhadap bagian patogen tertentu. Sistem imun adaptif yang memungkinkan adanya memori tertentu dinamakan immunologic memory. Selanjutnya, imun adaptif. Imun adaptif merespon patogen secara khusus dan memori, melibatkan limfosit T dan B. Sistem ini menghasilkan respon yang lebih efisien setelah pertempuran pertama terhadap patogen tertentu. Selanjutnya ada komponen sistem imun. Sistem imun melibatkan komponen seperti sel darah putih seperti limfosit T dan B, sel fagosit, dan protein seperti antibodi. Interaksi kompleks ini membentuk pertahanan melawan patogen. Selanjutnya ada penggunaan obat imunosupresif. Obat imunosupresif digunakan untuk menekan aktivitas sistem imun pada kondisi seperti transplantasi organ atau penyakit autoimun, mengurangi reaksi imun tubuh terhadap jaringan sendiri. Lalu ini adalah cara kerja sistem imun dan immune system. Seperti inilah gambarnya. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.